Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara anggota grup Renungan Firman Tuhan 3. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses kepada saudara-saudara. Saya sapa beberapa admin di grup ini adalah Evangeline, Hetty, Elizabeth, Aris Samosir, Wijaya, Pauline, Marta, Riana. Secara khusus kepada ketua admin yang hebat, yang luar biasa, Bapak Paulus Heru Setiadi Gunawan, Sarjana Teologi. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan penelahan Alkitab Jumat 16 Juli 2021 dengan tema belajar mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni. Dari nas firman Tuhan Efesus 3 ayat 13b, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Saudaraku, sama seperti pertanyaan Petrus, sebenarnya berapa kali harus mengampuni apabila saudara kita berbuat salah kepada kita? Apakah sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, Matius 18 ayat 22, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasan, tidak ada hitungan, tetapi terus-menerus harus saling memaafkan. Orang Batak berprinsip, 1 kali kau berbuat salah kepadaku, kau kumaafkan. 2 kali kau berbuat salah kepadaku, masih kumaafkan. Tetapi 3 kali kau sakiti hati ini, tidak ada maaf bagimu. Bahkan syair lagu juga berkata, 1-2 kali kau sakiti hati ini, masih ada maaf bagimu. Tetapi 3 kali kau sakiti hati ini, tidak ada maaf bagimu. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, tidak ada hitungannya, tetapi terus-menerus harus saling memaafkan. Saudaraku, saya mengurutkan beberapa masalah. Apa kerugian jika tidak mengampuni? Lalu apa pula keuntungan jika mengampuni? Bagaimana firman Tuhan, keteladanan Tuhan Yesus tentang pengampunan kepada manusia, kepada muridnya, atau kepada kita saat ini di grup ini, di renungan firman Tuhan 3 pada saat ini, yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita evaluasi dan yang perlu kita lakukan. Tadi malam saya mewawancarai beberapa orang tentang pengampunan. Apakah mereka pernah sakit hati dan bagaimana mereka mengampuni? Kesaksiannya begini. Seorang ibu meminjamkan duit 500.000 kepada seorang pemuda dengan perjanjian dibayar 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, apakah pemuda tersebut mengembalikan uang pinjamannya? Tidak. Malah pemuda itu menebar gosip kalau ibu itu pelit dan kikir. Lalu si ibu itu menanggapinya bagaimana? Apakah dia sakit hati? Apakah dia mengampuni? Awalnya memang sakit, tetapi lama-lama dia berpikir, kalau terus kupelihara rasa sakit, ini bisa merugikan saya dan menyiksa hati saya. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, mengampuni dan melupakan. Dia yakin dan percaya ke depan berkat semakin banyak kepada dia. Karena ketika dia meminjamkan kepada orang lain, dia berpikir dia meminjamkan kepada Tuhan. Ketika manusia tidak bisa membalas, tetapi Tuhan bisa membalas.
Hal yang kedua yang kami wawancarai adalah sakit hati seorang anak karena ketika ibunya melahirkan, bapaknya meninggalkan ibu dan anak dan pergi kepada perempuan lain bersenang-senang menghabiskan pencaharian mereka. Ketika anak itu besar, dia mengunjungi bapak dan ibu tirinya dengan rencana untuk menikah. Tetapi ketika anak tersebut sampai kepada bapak dan ibu tirinya, niatnya urung ketika bapak dan ibunya meminta maaf, dan pada saat itu juga anak itu luluh dan dia pun memaafkan karena pernah mendengar kita harus saling memaafkan karena Tuhan juga sudah memaafkan. Hal yang ketiga yang kami wawancarai adalah tentang harta warisan. Harta warisan pembagian yang tidak merata. Tetapi si ibu tersebut diam dan dia ikhlas karena dia percaya berkat datangnya dari Tuhan. Jika Tuhan mau, dia bisa memberi lebih dari yang ada pada saat itu, sehingga dia mengampuni karena dia juga merasa hidupnya, keluarganya, dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Hal yang keempat yang kami dengar dari seorang bapak, ketika dia menegur manajernya, manajernya justru menyakiti dia, bahkan mem-PHK-kan dia. Hal yang kedua yang sakit hatinya, ketika berenya di Jakarta, dia di Medan. Berenya sakit, tidak diberitahukan kepada dia. Oleh karena perhitungan mereka, pemikiran mereka, tulangnya itu tidak punya duit dan tidak bisa hadir ke Jakarta. Tetapi ketika berenya sudah meninggal dunia, maka disampaikan berita duka kepada tulangnya. Tulangnya merasa sakit, teriris mendengar ketidakmampuan karena ketidakada dana tersebut. Tetapi lama kemudian dia memahami bahwa segala sesuatu tidak ada gunanya, dan kalau diperbesar pun hal duka sudah berlalu dan dia sudah mengampuni. Peristiwa yang lain adalah dua orang pemuda yang meminjamkan barang. Yang satu bukan mengembalikan, tetapi dia melarikannya dan tidak minta maaf. Akhirnya mereka tidak damai. Dua anak bermain dan mengambil mainan yang satu. Yang satu melarikan diri tanpa mengembalikan barang tersebut. Akhirnya tidak ada pengampunan di sana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa kerugian jika tidak mengampuni? Kerugiannya adalah adanya rasa sakit hati, rasa kelelahan di hati, mengingat-ingat masa lalu. Akhirnya tidak ada pemulihan. Daripada merugikan diri sendiri, lebih baik mengikhlaskannya. Dan tidak usah mengingat-ingat masalah yang lama, kita melupakannya dan kita melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan. Keuntungan dari memaafkan adalah kita melupakan masalah, kita membuang beban, dan kita sudah melakukan maksimal, yaitu melakukan yang terbaik. Kita juga bisa mengasihi sesama kita manusia. Kita diberkati untuk saling memberkati. Keuntungannya juga kita sudah melakukan firman Tuhan, karena yang melakukan firman Tuhan adalah berbahagia. Saudara-saudara yang kekasih, keteladanan Tuhan Yesus tentang pengampunan adalah satu perkataan di atas kayu salib. Ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, grup renungan firman Tuhan 3. Bukankah tadi murid Tuhan Yesus? Bukankah tadi orang banyak meludahi, menghina, mengkhianati, menyalibkan Tuhan Yesus? Apakah itu tidak sakit? Sakit banget, sampai mencucurkan darah. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni dan memahami, mereka tidak tahu. Saudara-saudara, keteladanan firman Tuhan mengingatkan kita bersama bahwa ketika orang lain menyakiti hati kita,
ketika orang lain memfitnah kita, ketika orang lain tidak memahami kita, bahkan ketika ada yang melangsir kekurangan kita, ingatlah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mengobati diri kita sendiri. Kita layak melakukan maksimal. Dan kita layak meneladani Tuhan Yesus. Dan berdoalah untuk mereka. Supaya mereka bertobat dari dosa dan kesalahan mereka. Sehingga kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, grup Renungan Firman Tuhan 3. Sekian lama kita bersama di grup ini. Sekian lama kita membangun grup ini. Sekian banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan. Terkhusus ketua admin, Paulus Gunawan. Saya melihat keteladanan pengampunan ada di grup ini. Kenapa itu dilakukan? Karena kita hidup, kita melayani, melakukan perintah Tuhan. Dalam topik ini, kita harus sabar, kita harus saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni dosa kita, dosa saudara, dan dosa saya. Sebenarnya berapa kali kita harus mengampuni? Petrus bertanya, apakah 7 kali? Namun Yesus menjawab, bukan. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Yang artinya, tidak ada hitungannya, tidak ada batasannya, tidak ada jumlahnya. Tetapi terus menerus selama hidup, kita harus saling mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu mengampuniku. Saudaraku, selamat merenungkan, selamat melakukan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar, melakukan,